lagi di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Sekarang langsung kita panggilkan bintang tamu kita untuk ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya untuk ibu-ibu semua ya, semua pemirsa di rumah. Langsung ya tepuk tangan untuk Risya Antika. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica. Ya, silakan. Silakan duduk. Sebelah sana ya. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Mbak Rizka. Rizka apa Rizca? Rizka. Rizka. Oh, Rizka. Oh, Rizka. Tulisnya Rizca. Rizka. Oh iya iya. Rizca entok. Rica. Oh iya Rizca. Iya. Tulisannya Rizca dibaca Rizka. Tapi kalau cakwe nggak jadi kakwe nggak Bu. Tetap cakwe ya. Jadi Rizka Antika ini merupakan seorang penyanyi yang suaranya merdu sekali. Dulu KDI tahun berapa? 2009. 2009. Iya, Oh. KDI 6. KDI 6. Iya. Oke, sekarang kita dengarkan bagaimana ini seorang Rizka Antika ini melantunkan suaranya. Ibu mau denger? Mau dengar? Atau ibu-ibu mau duet? Nyanyi bareng boleh? Boleh, silakan Rizka, silakan. Coba. Ya. Ini duduk aja apa berdiri? Boleh duduk gak apa-apa, Oh, gitu berdiri ya. gak apa-apa, terserah enaknya gimana. Ibu-ibu yang hafal nyanyi bareng ya. Iya. Pernah sekali aku pergi dari Jakarta ke Surabaya untuk menengok nenek di sana mengendarai Nah ini nih Bu nih, siap Bu. Siap Bu. malam. Jugi jagi jug. Ah. Kereta berat. Lagi Bu, bahunya Bu. Jugi jug. Ibu nih. Hatiku gembira. Oke, tepuk tangan. Ibu gak apa-apa kalau mau goyang dikit-dikit mah. Asal jangan ke tengah sini aja goyang sendiri. Bu. Repot nanti ya. Iya. Gak apa-apa biar dilihat sama suami. Wah istri saya jago juga jogetnya. Lagu kesukaan Pak Ustadz Danu loh ini. Rizka bener. Iya. Kalau Pak Ustadz bukan kereta subuh. Kereta subuh. Karena emang Suaranya sering jalan waktu subuh. kayak istri saya. Suaranya. Cuman suaranya aja Pak Ustadz. Iya suaranya betul Alhamdulillah ya. mirip. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau ini kan mendayu. Ya kalau istri. Istri saya cempreng. Bisa aja nih Pak Ustadz. Suara cempreng. Aduh. Rizka, boleh diceritain nih awal karir sebagai penyanyi dangdut tuh audisi lu ikutan gimana? Iya, kalau nyanyi mungkin Rizka dari kecil memang udah nyanyi. Tapi waktu tahun 2009 itu kebetulan pas lagi kelas 3 SMA, itu iseng ikutan gitu. Cobain Neng, kata papa ikutan dong audisi gitu KDI. Karena kan dulu tuh memang bener-bener semua orang kayaknya yang bisa nyanyi pasti pengen ikut KDI gitu. Dan alhamdulillah ternyata keterima 5 besar perwakilan dari Bandung. Setelah ke Jakarta, terus-terusan disaring kan, alhamdulillah masuk 10 besar. 10 besar. Dan sampai sekarang masih di MNC Group juga. Masih di MSC, tepuk tangan boleh Bu. Jadi ibu-ibu jangan minder ya. Mungkin ibu-ibu udah ada yang usia 65, 70, gak apa ikutan aja kada ibu gak apa-apa ikutan. Beneran saya bener. Siapa tahu nanti ibu-ibu bisa jadi penyanyi di usia 75 gitu kan. Harus semangat ya Bu ya. Oke. Rika kan anaknya sudah 3 anak? Iya. Laki-laki semua? Laki-laki. Alhamdulillah. Yang pertama udah kelas 3 SD, yang kedua kembar umurnya 3 tahun. Kembar, oh Pak Ustadz Danu juga punya anak kembar loh. Ini mirip iya. lagi nih ya. Tadi suara istri mirip ya. Sekarang punya anak kembar juga mirip juga. Iya, alhamdulillah. bener. Tapi ini Selamat. laki-laki, Pak Ustadz perempuan. Oh gitu. Iya. Berarti paling cantik di rumah nih? Sementara ini. Mudah-mudahan nanti kan pengen lagi karena masih penasaran. 3 di rumah cowok semua pengen punya bayi perempuan. Pengen punya anak perempuan. Amin. Oke nanti tanya sama Pak Ustadz kiat-kiat kalau mau punya anak Iya. perempuan tuh gimana sih Harus syariatnya gitu ya Bu tanya-tanya ya. Iya. Pak Ustadz nih Masya Allah ada jalan keluarnya ya. Iya, amin. Kemudian menikmati peran sebagai seorang ibu nih gimana? Di tengah-tengah kesibukan sebagai seorang penyanyi, tapi juga harus mengawasi anak-anak, gimana bagi waktunya nih? Kalau Rizka sekarang ini pertama yang diutamain dulu keluarga. Keluarga dulu. Kalau misalkan memang ada, ditelepon dari kantor, Neng ada acara tanggal sekian. Nanya dulu kalau memang lagi di rumah juga nggak ada kegiatan yang benar-benar, misalkan ada kegiatan sekolah anak atau apa, itu pasti insya Allah ayo boleh gitu. Waduh, subhanallah, tepuk tangan lagi boleh Bu?
Nanti kita akan ngomong lagi tentang ada keluhan fisik juga Rizka ya, mau diceritain sama Pak Ustadz nanti ya. Ada. Ada nanti. Tapi nanti Bu, nanti kita akan dengerin keluhannya apa, mudah-mudahan ini bisa jadi referensi untuk kita semua. Kalau misalkan keluhannya sama-sama Rizka. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu tausiah dari Pak Ustadz Asep Hidayat, tepuk tangan dulu. Waalaikumsalam. Aduh, apa kabar Mas Bobi? Baik, alhamdulillah Pak Ustadz. Sehat Masya ya? Allah. Sehat, Insya Allah. Waalaikumsalam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah, sehat. Pak Rizka. Iya. Pak Ustadz silakan. Ustaz Noni izin dulu. Silakan. Pak Rizka izin ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Ibu bapak apa kabar semuanya? Serius? Kabar sehat serius? Kok jawaban salamnya waalaikumsalam warahmatullah. Ada yang waalaikumsalam. Oke, Ibu, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan keberadaan kita di tempat ini Allah ridho kepada kita. Dan semua yang menonton acara ini juga semua sehat lahir dan batin. Sebelum saya lanjut karena saya lihat ini sudah mulai husu. Husunya larinya ke mata ternyata. Ya, saya punya game dulu ya. Ketika saya bilang tepuk 1, prok. Tepuk 2, prok, prok. Tepuk setengah. Nah, gitu. Siap, tepuk 1. Tuh kan, itu yang telat itu yang ngantuk gitu. Ya, bareng semuanya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk setengah. Boleh tepuk tangan lagi untuk Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita sangat bahagia berada di tempat ini. Kenapa? Karena banyak hikmah, ya banyak mau'idatil hasanah buat kita. Hari ini temanya adalah agar kuat saat mendapat ujian. Siapa sih orangnya yang tidak pernah diuji? Sekelas Nabi saja diuji, apalagi kita. Cuma bedanya adalah kalau Nabi dan Rasul mungkin sangat cepat untuk mengatasinya. Kalau kita ngatasinya lama. Ada hingga akhirnya sampai stres. Padahal sesungguhnya jalannya cuma satu. Idza asobathum musibah qalu inna lillahi. Selama ini ucapan ini dipakai untuk apa? Padahal ketika kita dapat ujian, ketika dapat cobaan, bukan hanya sekedar meninggal. Ya, ketika kita diuji sama Allah, maka kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena hakikatnya ujian datang dari Allah. Kenapa? Allah katakan, jangan kalian mengatakan aku beriman kepadaku, kata Allah. Sebelum engkau aku uji. Macam-macam ujian kita. Ustadz ujiannya begitu. Ibu-ibu ujiannya begitu. Profesor semuanya diuji sama Allah. Maka dari itu ibu dan bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, caranya adalah ketika kita kembali kepada Allah minta pertolongan supaya kita dikuatkan menahan ujian itu. Jadi jangan sampai diuji justru malah stres. Kan kita punya Allah. Segala sesuatu insya Allah punya resepnya. Allah punya cara untuk menyelesaikannya. Tinggal kita dekat atau tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat Allah katakan, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kalian bersedih dengan ujian itu. Kenapa? Allah itu selalu dekat dengan kita. Dan ingat, orang yang diuji itu berarti akan naik kelas. Nah, orang yang beriman supaya naik kelas diuji. Jangan juga begini, sholat kagak pernah, dia sakit, wah gue lagi diuji ini. Enak banget. Ya, ada ujian, ada istirahat, ada siksaan, ada musibah. Nah, sekarang kalau kita orang beriman, maka ketika diuji sama Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, jangan sampai sumpah serapah, wah karena si ini, wah karena si itu, tidak. Demi Allah, apa yang terjadi pada diri kita bisa jadi karena perilaku yang pernah kita lakukan. Maka istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dan mohon bimbingan kepada Allah supaya apa? Saat diuji kita tetap berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian ibu saat ini apa di rumah? Banyak. Salah satu artinya apa, Bu? Suami pelit ngasih uang belanja kan? Ujian banget itu, Ibu. Bapak ujian Bapak di rumah apa sekarang? Istri ngomel kan? Ya, itu mah sama senasib sama saya Bapak Ibu ya. Jadi sekarang mah udahlah innalillahi wa inna ilaihi rajiun aja. Ya, bismillah, mudah-mudahan setelah selesai kita mengikuti pengajian ini, bismillah. Mulai sekarang dekatlah diri kepada Allah supaya ujiannya tidak terlalu berat. Karena kalau kita berat, kadang-kadang kita tidak mampu untuk menahannya. Betul nggak Bu?
Ya kalau masalah ujian pasti datanglah ke sama kita. Tapi mudah-mudahan ujiannya tidak terlalu berat. Banyak zikir kepada Allah, mendekat kepada Allah. Dan ingat segala ujian, segala siksa, segala musibah itu bisa jadi karena perilaku kita sendiri. Suaminya tidak memberi sesuatu kepada kita. Mungkin kitanya juga pelit sama suami kita. Kan begitu juga sebaliknya. Oke? Bismillah. Mudah-mudahan ibu dan bapak pulang dari sini jadi paham. Oh, ujian ini datang mungkin karena sayanya juga masalahnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk setengah. Allah berfirman dalam Al-Quran, bersama kesulitan datang kemudahan. Bagaimana caranya kita mendapatkan kemudahan itu lewat petunjuk-petunjuk yang Allah berikan. Salah satunya dan yang paling penting adalah harus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan jawaban atas setiap permasalahan kita dan semuanya betul-betul lillahi ta'ala karena Allah. Amin.